Oncom merupakan salah satu olahan fermentasi yang tak terpisahkan dari kuliner khas Sunda. Biasanya, oncom menjadi bahan baku atau bumbu dari berbagai masakan. Rasanya yang unik dengan tekstur seperti kacang, membuat oncom disukai oleh anak-anak hingga dewasa. Kalau di Bandung sih biasanya dibikin ulu kutek kayak lenca-lenca gitu, dijadiin satu, ya gitu aja sih. Makanan, Suka nggak sama oncom? suka sih. Rasanya kayak ada kacang-kacangnya. Oncom itu makanan khas Jawa Barat ya? Makanan khas Sunda sih, kalau yang saya tahu. Proses pembuatan oncom biasanya masih dilakukan secara tradisional, seperti dilakukan oleh Yaya Sutaria, produsen oncom di kawasan Kebon Jayanti, Bandung, yang telah menggeluti usaha ini sejak tahun 60-an. Setiap hari, ia membuat oncom dari bungkil atau ampas kacang tanah yang telah diambil minyaknya, kemudian direndam selama 14 jam. Bungkil kacang tanah kemudian dibersihkan dan dicampur dengan ampas tahu dan singkong, lalu dikukus di tempat khusus hingga matang atau pulen. Setelahnya, oncom dicetak dengan menggunakan cetakan khusus. Dalam proses pembuatan oncom, setelah oncom dikukus selama kurang lebih 1 jam, maka proses berikutnya adalah proses pencetakan. Dan dalam proses pencetakan oncom ini sendiri harus dilakukan ketika oncomnya masih panas, karena nantinya akan berpengaruh terhadap proses fermentasi oncom. Oncom yang telah dicetak kemudian disimpan di wadah yang terbuat dari anyaman bambu, lalu ditutup plastik dan didinginkan selama kurang lebih 6 jam. Setelah dingin, oncom akan diberi ragi dan ditutup kembali selama 24 jam hingga muncul kapang yang menandakan proses fermentasi oncom berlangsung dengan baik. Secara umum, proses pembuatan oncom bisa memakan waktu 2 hingga 3 hari. Untuk mendapatkan oncom berkualitas, yang mesti diperhatikan adalah kondisi suhu dan cuaca, serta kebersihan selama proses pembuatan. Kalau ada angin besar, makanya tertutup gitu. Kalau ada angin besar itu proses fermentasi, proses untuk keluarnya jamur itu susah. Jadi itu kalau datang angin besar itu masuk kayak begini nih, jadinya kayak kurang banyak jamurnya. Ada banyak makanan yang menggunakan oncom sebagai bahan utama, seperti nasi tutug oncom. Dalam pembuatannya, oncom ditumis bersama bahan lain seperti cabai merah, bawang, dan terasi. Bumbu tutug oncom kemudian dicampur bersama nasi dan dibungkus dengan daun pisang untuk menambah aroma. Oncom juga seringkali diolah menjadi bumbu untuk beragam tumisan seperti kangkung hingga genjer. Sajian ini pun bisa ditemui di berbagai tempat makan Sunda, salah satunya di kawasan Pasteur, Bandung. Kalau di beberapa restoran Sunda, biasanya oncom ini diolah menjadi aneka jenis hidangan ya. Salah satu yang paling populer adalah nasi tutug oncom. Biasanya nasi tutug oncom ini dihidangkan dengan berbagai menu lainnya seperti ayam ataupun ikan, sehingga menjadikan menu ini favorit bagi berbagai kalangan. Pengelola restoran menyebut olahan oncom banyak diminati, terutama oleh konsumen dari luar kota Bandung. Di weekday ya mungkin 15-16 porsi kalau nggak terlalu ramai. Tapi kalau kondisi weekend atau rush itu kita bisa jual sampai 50-60 porsi lebih lah ya dalam sehari kalau untuk weekend. Itu khusus di nasi tutug. Belum mungkin untuk ditumis-tumis kangkung oncom, genjer oncom tersebut. Menurut ahli gastronomi tradisional Sunda Politeknik Pariwisata NHI Bandung, Riyadi Darwis, oncom diperkirakan sudah eksis di tanah Sunda sejak abad 19 sebagai hasil kreasi masyarakat dalam mengolah ampas atau sisa makanan. Dalam perkembangannya, oncom seringkali diolah menjadi aneka jenis makanan. Kalau oncom ini di Sunda itu udah lama sebetulnya. Nah, di dalam catatan beberapa naskah tertentu gitu ya, khususnya di kamus, itu memang saya temukan yang di 1800-an. Itu karya Kolsma, itu 1884, kata oncom menjadi salah satu lema di dalam kamus itu. Nah, jadi kalau saya melihat ini sebuah bentuk kuliner tradisi yang sudah lama. Jadi nama oncom itu adalah salah satu varian karena ada tradisi kita itu punya jenis teknik kuliner itu dengan fermentasi.
Nah, nama umumnya itu disebutnya dage, bahwa masyarakat Sunda itu memang boleh dibilang lah kreatif ya di dalam mengolah makanan begitu ya. Nah, itu banyak sekali varian-varian, di antaranya ada pais oncom, kemudian ada goreng oncom, kemudian ada abon oncom, kemudian ulu kutek. Nah, oncom. Riyadi menyebut secara umum oncom dibedakan menjadi 2 jenis, yakni oncom merah dan hitam, dibedakan dari jenis ragi yang digunakan saat proses fermentasi. Dari segi rasa, tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok dari 2 jenis oncom ini. Namun masyarakat lebih banyak mengenal varian oncom merah yang hingga kini masih eksis menjadi salah satu kuliner khas dari kota Bandung. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.